Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah suara terdengar? Terdengar jelas. Oke. Oke, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, mungkin ada yang bisa memimpin doa. Mungkin Kak Wisnu dipimpin doa. Ya, kakak-kakak semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, bagaimana kabar kakak-kakak semua selama kurang lebih 10 hari ya kita tidak bertemu di tatap maya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat semua Kak ya. Musim penghujan ini ya luar biasa, cuaca ekstrim. Jadi tetap menjaga kondisi badan supaya tetap sehat. Oke, untuk malam hari ini mohon maaf ya, sebenarnya ini kemarin ya, karena kemarin di sekolah itu ada kegiatan padat banget kemarin bersama Mas Agus Panto juga ya, di SMK ada kegiatan, jadi ya wah, padat, terus ya malamnya capek luar biasa, jadi diganti untuk hari ini. Oke, untuk hari ini kita kakak semua sudah membuat video aksi nyatanya. Videonya ada, Kak. Ya, Kak. Sudah ya, tinggal mengupload saja ya. Iya, terkendala di uploadnya itu, Kak. Iya, kalau yang belum nanti setelah ini atau besok ya segera diupload di YouTube. Setelah itu linknya disematkan di LMS ya beserta modul ajarnya ya, supaya terbaca di LMS bahwasanya kakak semua sudah mengerjakan tugas, melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Oke, untuk hari ini kita yaitu merefleksi ya, atau refleksi aksi nyata ya. Jadi nanti kakak-kakak semua diminta untuk bercerita, untuk merefleksi aksi nyata selama mempersiapkan ya, terus waktu pengambilan video dan apa saja yang ada dalam saat melakukan aksi nyata ya. Di sini bercerita diantaranya yaitu pengalaman aksi nyata ya. Apa saja yang sudah dilakukan sesuai atau belum ya, yang kakak lakukan saat membuat aksi nyata ini sudah sesuai atau belum dengan dengan yang didapat di PKG ini, seperti bagaimana pengajarannya, terus menggunakan gaya mengajar apa, model pembelajaran seperti apa ya, terus apakah sudah berhasil apa belum, peserta didiknya bagaimana ya ketika kakak semua melaksanakan kegiatan aksi nyata. Terus apa saja kekurangan atau kendala ketika kakak-kakak melakukan aksi nyata di saat melaksanakan pengambilan video atau yang lainnya. Dan terus bagaimana tindak lanjutnya ketika ada
hal tersebut, bagaimana tindak lanjut dari kakak-kakak semua. Oke, ya kita di sini akan merefleksi nanti satu-satu, ya, bercerita bagaimana ketika melakukan aksi nyata. Oke, di sini mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya Kak, kalau Ya. misalnya kita tuh mengambil apa namanya yang kita praktekkan terakhir itu apa sih? SEM ya Kak ya? SEM, ya SEM. Itu yang kita upload itu modul ajarnya tuh seperti apa? Apakah seperti yang biasa kita buat? Misalnya kita mengambil tentang pertandingan sepak bola gitu. Apakah kita mengupload modul ajarnya itu modul ajar sepak bola atau bagaimana? Karena saya juga sebenarnya pengen ya mengambil SEM itu, cuma saya bingung yang saya upload itu tuh seperti apa modul ajarnya itu. Jadi modul ajarnya itu ya apa ya namanya? Ya apa sih? Rangkaian kita sendiri, ya. Jadi yang terpenting tidak lepas dari esensinya, seperti tujuannya apa, ya, terus materinya apa. Bisa saja sepak bola, seandainya tujuannya apa, gitu kan. Terus apalagi di situ nanti ada peran-perannya. Jadi peserta didik itu ada perannya, ada yang menjadi ya seperti Sam kemarin, ada yang menjadi kalau sepak bola menjadi pemain gitu ya. Terus ada yang menjadi supporter, terus ada yang menjadi apa ya? Apa namanya? Mungkin pelatihnya dan lain-lain gitu kan. Jadi modul ajarnya bisa dibuat sendiri Kak, bisa dibuat sendiri ya. Yang penting tujuannya itu tidak jauh dari apa ya, dari aslinya begitu. Bisa saja dibuat modul ajar dibuat se apa ya, seunik, sekreasi kakak semua. Yang terpenting tujuan elemennya itu tidak jauh gitu, tidak apa namanya, harus dicantumkan gitu. Untuk perannya ya prakteknya bisa tadi seperti ya ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi supporter, pemain dan lain-lain. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya Kak ya. Jadi nanti di sini kakak semua bercerita ya, bercerita. Di sini ada satu lagi Ferry, Kak Ferry termasuk berarti 7 90 menit dibagi 7 berapa Kak? 90 dibagi 7. Kurang lebih nanti kakak semua bercerita 10 menit ya Kak ya. 10 menit apa yang sudah kakak semua kerjakan melalui aksi nyata. Nah, di situ ada pengalaman, terus berikutnya apakah sudah sesuai apa belum, terus ada keberhasilannya seperti apa, kekurangan atau kendalanya seperti apa, dan tindak lanjutnya bagaimana. Oke, di sini ini menurut absen apa menurut abjad apa menurut apa ini? Kira-kira bagaimana Kak? Mungkin ada yang bisa memulai duluan untuk bercerita. Ini dipersilakan, mungkin ada siapa, Kak Wisnu atau Kak Ferry.
untuk bercerita. Maaf Pak, ini disuruh ngapa Kak ya? Oke, diulangi kembali lagi. Di sini kita masuk modul refleksi aksi nyata. Jadi kakak semua diminta merefleksi aksi nyata, kakak yang sudah kakak kerjakan. Apakah kakak semua sudah membuat videonya? Tadi ada yang sudah tapi belum diupload. Nanti setelah ini ya silakan diupload, terus linknya disematkan di LMS. Ketika melakukan aksi nyata, ya ada hal apa saja pengalaman selama aksi nyata. Terus apa saja yang sudah kakak lakukan, sudah sesuai apa belum? Ya. Terus keberhasilannya seperti apa? Ya. Terus adakah kekurangan atau kendala apa yang kakak alami selama pembuatan aksi nyata? Terus tindak lanjutnya bagaimana? Oke, mungkin di sini terbaca masih satu ya yang sudah mengupload, kalau nggak salah Kak Aguswanto ya yang baru saja mengupload di sini. Mungkin kita bisa mulai ya dari absen atau dari abjad atau bagaimana ya menurut kakak semua? Karena di sini diminta semua harus bercerita, merefleksi aksi nyata kakak semua. Ya. Di sini terbaca baru satu yang mengunggah aksi nyata ya. Di sini ada Kak Aguswanto. Ya. Mungkin untuk pembuka, mana Kak Aguswanto keluar? Kak Agusnya malah keluar tuh. Iya. Oke, kalau enggak siapa? Mungkin Kak Wisnu atau Kak Ferry? Kak Peri, monggo Kak Peri. Yuk, kita awali. Nanti bergantian, semua harus bercerita ini. Berarti ki refleksi ki tentang video dhewe sing digawe iki Kak. Iya, video Lah yang kurang gawe iki piye Kak? lah kemarin Lah kuwi sing sing dua sing pertama dhewe udah sing refleksi. yang pertama. Heeh. Lah sing urung gawe, Pak. Oke, tidak apa-apa, yang itu aja nggak apa-apa, yang apa namanya, yang kemarin, yang sudah dibuat kemarin. Oh, yang buat kemarin. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan tentang video pembelajaran saya. Dalam pembelajaran saya, yang video yang pertama itu masih banyak kekurangan, Kak. Masih banyak kekurangannya, kayak refleksinya nggak ada, berarti timbal balik antara murid ke guru nggak ada. Timbal balik antara guru ke murid tuh nggak ada Kak kalau yang video yang pertama itu, karena apa ya, belum tahu alurnya kalau yang pertama itu. Setelah yang video yang kedua ini udah mulai paham gitu loh alurnya, ceritanya seperti apa, kayak ada refleksi, terus ada timbal baliknya, terus ada apa namanya, ice breaking atau apa. Nah seperti itu. Kalau yang video yang saya buat ini belum ada Kak gitu loh. Kira-kira sudah sesuai apa belum yang kakak lakukan? Kalau dalam materinya bagi saya Kak ya, bagi saya, entah kalau bagi kakak-kakak semua,
Kalau bagi saya sih sudah sesuai karena dari awal itu kan gerakan awal kayak passing, setelah itu baru ke permainan atau apa ya kalau anunya kalau bahasanya kemarin apa sih yang nyata-nyata itu loh Kak, yang gerak nyata itu. Kalau bagi saya sih Kak. Tuh. Cukup Pak, itu aja Kak. Terus adakah kekurangan atau kendala ya, kendala yang kakak alami selama membuat video tersebut? Kalau kendala dalam pembuatan video saya itu kendalanya di alat Kak, alat kayak bolanya. Itu kan harusnya menggunakan bola lebih dari satu, kalau Ya, bisa 3, tapi karena bola cuma satu, jadinya kurang efektif bagi saya Kak gitu. berarti untuk apa ya, pembuatan video hanya terkendala di aset ya, Pak, ya. Iya Aset, di aset. aset, aset fisiknya tadi seperti bola. Gitu. Terus bagaimana melakukan tindak lanjut? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut dalam apa ya Kak? Dalam gerakannya atau dalam apanya? Ya dalam ini kan ada kendala, terus berarti kan ada keberhasilan, berhasil apa belum, terus kendalanya apa, terus nah di sekarang ada bagaimana menindaklanjuti hal tersebut. Kalau buat menindaklanjuti masalah ini ya apa kayak ketemunya di tindak lanjutnya kan hitungnya lebih anu lagi sih Kak, lebih sih bahasanya itu lebih lanjutnya lebih mendalami lagi sih Kak dalam 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 penyampaian materinya Kak dan sarana dan prasarananya. Mungkin ada aset fisik seperti tadi ya, Iya terkendala boleh. bola, jadi bisa menggunakan Oke, jadi bisa saja berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah ataupun apa ya, bisa memodifikasi bola ya, menggunakan ya bola plastik atau pakai plastik digulung-gulung ya, untuk membuat sarana atau aset supaya peserta didiknya ya bisa untuk apa ya, lebih lebih mengenal gitu kan, lebih mengenal, lebih bisa untuk melakukan seperti mungkin yang diambil yaitu bola voli. Oke, mungkin itu dari Kak Ferry. Ada yang lain silakan untuk bercerita. Yuk silakan, siapa lagi? Ayo Pak Ketua Yuk dipersilahkan. silakan. Malah Silakan. turun Ketua nih. Ayo Ketua, metu. Ini harus semua bercerita. Bang Reza di. Izin Kak, saya mau bercerita tentang pengambilan video aksi nyata ini dalam pembelajaran PJOK yang baru saja saya lakukan ya Kak ya. Oke, jadi dalam pembelajaran pengambilan video aksi nyata yang baru saya laksanakan, itu saya mengambil materi tentang guling depan Kak. Jadi saya teknik pengajarannya itu menggunakan teknik komando. Gaya mengajar saya itu Kak. Instruksional. Ya, saya menggunakan gaya mengajar dengan komando.
dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas senam lantai, yaitu guling depan. Di sini dalam proses pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Kak, ya meskipun banyak kendalanya sih Kak. Yang pertama itu ada pada diri saya, fisik saya mungkin tidak fit seperti kemarin. Ya. Terus yang kedua itu kendalanya itu cuaca Kak. Alhamdulillah itu pada saat pengambilan video itu saya 2 kali gagal. Itu karena yang pertama cuacanya itu mendung. Terus baru pengambilan video dapat separuh, ternyata gerimis, hujan, akhirnya saya kembali lagi. Akhirnya terpotong video itu karena kan itu videonya harus full kan Kak, tidak boleh diedit dan tidak boleh terpotong kan. Tidak boleh terpotong. Iya. Kemudian saya mencoba lagi di hari berikutnya. Itu ternyata Kak, kembali lagi, gerimis lagi. Dan jadi mohon maaf apabila nanti itu saya materinya itu pengambilannya di kelas 6, tetapi yang saya pergunakan itu adalah anak-anak kelas 4 karena kelas 6 sudah 2 kali saya mengganggu pelajaran guru kelas. Saya minta waktunya 2 kali itu Kak, jadi saya nggak enak kalau mau 3 kali, jadi saya rubah menjadi anak kelas 4. Mohon pengertiannya ya Kak ya. Iya. Karena itu ya di luar prediksi Kak. Terus kalau untuk peralatan alhamdulillah tidak ada kendala Kak ya. Jadi walaupun matras, karena kan kalau untuk senam lantai itu hanya yang saya pergunakan hanya matras, alhamdulillah punya. Terus apalagi ya Kak ya? Sepertinya apakah sudah sesuai? Menurut saya kurang sih Kak, ada yang kurang sesuai. Di situ harusnya satu, saya memberikan contoh gerakan guling depan. Itu kan karena saya pakai komando, jadi saya harus mencontohkan. Nah itu saya tidak lakukan. Jadi saya menggunakan murid untuk mencontohkan, karena saya sendiri tidak bisa mencontohkan. Terus kemudian ada beberapa itu yang terlewat sepertinya. Beberapa terlewat dalam penilaian. Contohnya di sana itu dalam pengambilan video itu saya tidak memberikan motivasi karena cuacanya sudah sangat panas. Yaitu yang kelewat sih itu sih Kak. Kalau untuk pengambilan penilaian di sana saya sudah lebih yang waktu awal pembuatan video itu kan saya tidak menggunakan penilaian secara langsung. Kalau di dalam pembuatan video saya yang kedua ini Kak, saya sudah memberikan penilaian secara langsung. Jadi di situ saya mempraktekkan anak-anak, saya bagi kelompok Kak. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi ketika kelompok 1 melakukan praktek, itu teman kelompok lain yang menilai, memberikan apakah gerakannya sudah sesuai, terus kemudian apakah ada yang belum sesuai, gitu saya suruh menilai, suruh melihat bagaimana gerakan temannya itu. Terus setelah itu saya juga memberikan tugas. Kalau yang video awal kan saya tidak memberikan tugas dan tidak memberikan penilaian, yang memberikan penilaian saya. Jadi kalau yang di kedua ini, saya memberikan penilaian langsung. Jadi dari murid saya suruh mengawasi kegiatan temannya, apakah sudah selesai, sudah sesuai atau belum. Terus yang kedua saya juga memberikan tugas. Jadi di situ langsung saya kasih tugas, saya kasih pertanyaan dan mengetahui apakah kemampuan mereka itu sudah sejauh mana sih. Ketika saya menjelaskan apakah mereka sudah paham atau belum, itu saya langsung tes di situ Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak. Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin jadi menggunakan asesmen yang penilaian otentik ya. Iya, benar Kak. Jadi bagaimana tindak lanjut tidak lanjutnya seperti apa?
Tindak lanjut yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mengevaluasi pemahaman murid tersebut melalui dari keterampilan. Yang kedua, saya akan memberikan praktek terarah. Harusnya saya itu memberikan umpan balik kepada peserta didik secara langsung. Nah, itu saya tidak lakukan. Untuk di kemudian hari mungkin saya akan melakukan lagi. Terus kemudian saya itu tindak lanjutnya untuk berikutnya itu mungkin saya akan memberikan latihan berkelanjutan untuk siswa yang kurang atau secara prakteknya itu belum memenuhi gerakan yang benar. Itu saya akan memberikan latihan berkelanjutan. Seperti itu, Kak. Oke. Ya, apalagi ya. Oke, dipersilakan untuk yang lain. Sudah, Kak. Saya. Oke. Ya. Kak Yuresi sudah membuat video? Sebenarnya videonya sudah, Kak. Cuman belum saya upload. Oke. Yang sudah nanti setelah ini atau besok ya segera diupload di YouTube. Setelah itu nanti linknya disematkan di LMS supaya terbaca ya beserta modul ajarnya supaya terbaca di LMS bahwasanya kakak-kakak semua sudah melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Oke, dipersilakan. Iya, ini Kak, sebelumnya saya bertanya dulu ya, Kak. Saya itu kan sudah ngambil video, kebetulan karena PPG kemarin itu boleh nggak Kak kalau videonya saya uploadin seperti itu, cuman kan itu perlu yang 30 menitnya aja kan Kak? Gimana? Ya, kalau bisa membuat lagi Kak, karena di situ nanti ada pendahuluan kan ya. Kalau yang PPG kemarin kan kalau kakak di SD ya, kalau di SD itu kan berapa 60 menit ya. Kalau ini kan yang diminta ya 30 menit ya 40 menit lah kurang lebihnya, ada pemanasan ya inti terus ada penutupan. Sama Kak, sama. Saya kebetulan kemarin itu pas ikut PPG itu mempunyai 2 video. Gitu Kak. Cuman ya itu adanya proyektor itu boleh enggak maksud saya sama Kakak? Itu. Jadi ya sebelum saya memberi materi, ya emang ada pemanasan. Kalau dari materi saya ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan, umpan balik dengan siswa ada. ya Kak, nggak apa-apa di ini aja di apa namanya ya diupload begitu ya. Iya, saya seperti kalau kemarin itu saya ngambil senam lantai, ya Kak ya. Kalau untuk roll depan masih saya kasih contoh, terus tuh siswanya mengikuti. Yang enggak saya kasih contoh itu cuman handstand. Itu saya memerlukan siswa yang saya suruh ajarin. Kalau roll depan, insya Allah saya masih bisa. Sikap lilin masih ada gitu kan Kak. Walaupun tidak sesempurna mungkin lah, cuman kan ada contohnya. Iya. Kalau emang Terus, dia bisa, mungkin saya akan upload. Terus gimana Kak? Pengalaman aksi nyata, pengalaman selama melakukan aksi nyata ya. Jadi kira-kira sudah sesuai apa belum yang sudah kakak lakukan? Sepertinya sih, kalau menurut sesuai dengan jenis dengan itu ya sudah sesuai lah. Karena tapi posisinya Kak, saya ngambil kegiatan itu di dalam kelas. Karena siswanya tidak semuanya saya ambil sekitar 15 siswa aja.
Jadi bisa terkendalikan gitu loh Kak. Terus apakah sudah berhasil? Kira-kira sudah berhasil Kalau atau belum? berhasil sih belum berhasil seutuhnya belum. Cuman kan seperti ini cara saya mengambil nilai dengan siswa, itu saya melakukan contoh. Selesai itu siswa melakukan gerakannya. Nah, dari 3 cabang untuk senam lantai, selesai dari saya memperagakan, saya mengambil nilai dengan siswa tersebut. Ya, ada yang siswa yang sudah sempurna, ada yang belum. Terus kira-kira ada kekurangan apa, terus ada kendala apa ya, selama melakukan pembuatan aksi nyata seperti itu? Kalau kendalanya ya alhamdulillah sih enggak, karena situasinya di saat itu juga terang, siswanya bisa terkendali, ruangan juga alhamdulillah bisa. Terus untuk tindak lanjut? Tindak lanjutnya apa ya? Sepertinya kalau untuk tindak lanjutnya, ya mungkin saya akan mengajak seluruh siswa, Pak. Karena kemarin itu kan Kak, siswanya cuma saya pilih. Jadi untuk tindak lanjutnya akan saya semua di dalam satu kelas akan saya ambil semua. Karena kemarin kebetulan satu kelas kami kan mencapai siswanya hampir 30 per kelas. Cuman kemarin saya ambil siswa yang sudah terbiasa dan juga gerakannya bisa. Jadi untuk tindak lanjutnya itu Kak, insya Allah semua siswa akan saya ajarin sesuai dengan materi yang saya berikan. Menerapkan diferensiasi ya. Iya. Oke, itu dari Kak Yuresi. Iya. Ada yang lain, yuk. Yang lain. Terima silahkan. kasih semuanya. Sama-sama Bu. Oke, yuk yang lain. Untuk yang lain. Oke, dipersilakan siapa? Oke, dipersilakan siapa ini? Tadi Kak Ferry sudah, Kak Kristiana sudah, Kak Yuresi sudah. Yuk dipersilakan Kak siapa ya? Sini. Yuk. Loh, mana kok nggak ada suaranya? Oke, dipersilakan siapa? Loh, kok hilang semua ini malah. Yuk siapa? Kak Dwi Badra, dipersilakan. Hadir. Oke, yuk dipersilakan. Ini suruh apa nih Kak? Bercerita selama pembuatan video aksi nyata. Yang itu tadi Bu Yuresi pakai yang PPG apa yang anu nih? Kalau Kak Yuresi tadi pakai PPG, tapi kalau untuk kakak semua ya kalau bisa membuat, kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau saya jujur aja kalau untuk PPG-nya dia emang terstruktur dan pakai alur karena yang jelas bener-bener lah saya buatnya. Nah, kalau untuk yang PKG ini
karena saya buatnya setelah tag video PPG, jadi dapatnya jam siang. Jadi ya udah sambil lari saya istilahnya buatnya gitu loh, nggak terstruktur. Yang penting ada video gitu saya kemarin. Kalau untuk alur jelas nggak terkonsep, nggak sesuai alur gitu. Oke. Ketika melakukan aksi nyata, pengalaman apa yang didapat dalam melakukan aksi nyata? Kira-kira apa, Kak? Pengalamannya bertempur dengan cuaca dan waktu lah. Karena ya itu tadi kan saya buat video yang untuk PKG ini, saya buatnya setelah tag video yang pertama itu aja saya 2 kali buat, berarti 90 menit kali 2 itu. Dan saya buat video yang untuk PKG ini di jam 11, sudah di jam 11. Jadi ya karena apalagi kemarin itu kan cuacanya emang luar biasa ya. Nah, apalagi saya mengajar di tingkat SMA ya, rata-rata perempuan ya takut panas lah ya, pasti kan begitu. Udah bawa aja, udah cepet pak gitu terus, udah mukanya udah kayak cumi semua. Tuh, kendalanya di situ sih. Ya karena konsep penerapan awal saya ya udah sempat konsul juga kan sama Pak hasilnya itu ya, yang penting adalah bahan untuk diunggah kan begitu. Karena waktu itu kan deadline juga, karena fokusnya kemarin kan ya jujur aja saya di PPG, fokusnya kan begitu. Yang penting karena kita selesai luring itu udah langsung gimana caranya buat edit, upload, yaitu pokoknya kendalanya saya ya, pengalaman saya ya perang dengan waktu lah. Jadi yang Kakak lakukan apakah sudah berhasil? Ataupun keberhasilan apa yang sudah dilakukan? Kalau berhasil untuk yang video PKG, saya pastikan nggak berhasil, Pak. Saya pastikan nggak berhasil karena ya nggak terstruktur itu tadi. Karena wis apa ya, dasarnya yang penting buat itu. Kalau apa ya, kalau yang saya ingat kayaknya nggak ada penilaian malah waktu itu. Cuma penerapan ya sistem komando itu saya memperagakan, terus anak menerapkan. Itu aja saya buatnya hanya dapatnya 28 menit kan, waktu itu kan saya sebenarnya pengamen itu. Iya. Nah, cuma dapatnya 28 menit, karena itu aja udah anak itu udah nggak karuan, anak itu karena udah di jam siang gitu loh. Jadi apa kekurangan atau kendala apa yang Kakak alami selama aksi nyata? Kendalanya itu tadi, kendalanya waktu, cuaca. Ya, jadi kebanyakan ya memang untuk minggu-minggu kemarin memang cuaca itu luar biasa ya. Ya itu tadi karena mumpung apa ya, di sekolah saya kan ada sekitar 5 guru yang PPG, jadi kita kan saling bantu untuk membuat itu Kak gitu loh. Jadi kayak apa ya, fasilitasnya juga kayak tripod, terus mic speakernya itu kan kita gantian kemarin. Nah, jadi ya itu karena kita ya giliran itu tadi, jadi ya udah yang penting selesai tag, mumpung masih ada alatnya langsung tag langsung video itu. Makanya sampai jam 11 itu kemarin. Tindak lanjut? Tindak lanjut yang mempercepat durasi ya. Tindak lanjutnya bagaimana untuk pembelajaran atau kedepannya itu seperti apa? Ya kedepannya dievaluasi ya, kalau dari saya apa ya pengulangan pasti gitu loh Kak. Kalau emang mau maksimal ya diulangi, tapi waktunya berbeda, dibuat lebih pagi di jam sesuai mapelnya. Oke, luar biasa ceritanya ya. Jadi banyak sekali kendala, diantaranya cuaca.
Oke, mungkin 3 lagi, siapa? Kak Wisnu, Kak Arif, Kak Hernina. Siapa Kak dulu? Wisnu tadi Kak, yang sudah WA saya Kak, nanti habis ketua baru saya, katanya gitu Kak Wisnu Kak. Oke, ya dipersilahkan Kak Wisnu. Hari ini kita hanya bercerita-cerita saja, kita nggak ada tugas lain. Tugasnya Lah kok iso aku ki piye to Pak Ketua ki Jan. hari ini kita bercerita-cerita selama melakukan aksi nyata. Pengalaman. Aduh, Kak Ketua ki bahaya Kak Ketua ki. Oke, dipersilahkan. Ya, kalau video saya itu video Ukin loh Kak. Saya mau cerita gimana gitu. Ya tidak apa-apa, ya. Kalau Ukin ini kayaknya Kemarin harus itu sembuh. saya buat video Ukin itu materinya teknik dasar permainan bola kasti Kak. Itu setengah jam lebih itu di luar ruangan. Itu diawali dari pemanasan, stretching. Setelah stretching itu saya memberikan contoh teknik dasar permainan bola kasti. Di situ ada lempar tangkap bola kasti, teknik dasarnya aja. Ada lemparan lurus ke teman, terus lemparan melambung dan lemparan menyusur tanah. Kendalanya nih Kak ya. Kendalanya itu harusnya bolanya itu 2 anak berpasangan itu 1 bola, tapi karena kemarin kendalanya di alat peraga, jadi bola kastinya itu cuma 1 Kak. Bola kastinya cuma 1, saya bariskan 2 berbanjar saling berhadapan, jadi yang sudah melakukan lemparan itu berlari ke belakang. Begitu juga dengan yang sudah menangkap tadi, lempar lagi, lari ke belakang lagi, dan seterusnya seperti itu Kak, dari lemparan lurus ke depan, lemparan melambung, sampai lemparan menyusur tanah. Kendalanya di alat peraga. Terus waktu itu cuacanya sangat terik Kak, panas sekali. Cuaca juga jadi kendala. Selain cuaca, kadang HP-nya tuh panas Kak. Proses merekam videonya tuh HP-nya tuh kadang ngeblank gitu. Saya ngulang 3 kali itu Kak. Proses pembuatan video itu saya ngulang 3 kali. Jadi nge-lag gitu ya? Nge-lag. Ya Kak, nge-lag. Dia ada ngeblur 1 menit. Terus dia ada layarnya itu tahu-tahu ketutup garis-garis gitu. HP itu nggak bisa digerakkan, dipencet nggak bisa, dikeluarkan nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga baru ya itu tadi kayak gitu Kak. Kendalanya di situ. Kendalanya di cuaca, kendalanya di alat peraga. HP-nya ya. Iya. Kendalanya ada di perangkatnya, HP-nya nggak bisa stabil. Ya, kalau menurut saya namanya alat peraga di setiap sekolah itu beda-beda ya Kak. Ada yang sekolahnya alat peraganya terpenuhi fasilitasnya, ada yang minim. Ya kita sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan yang ada, memodifikasi, contohnya kan gitu ya Kak ya. Iya. Berarti alatnya cuma 1 ya bolanya. Apakah Alatnya kira-kira 1 Kak, jujur alatnya 1. Saya metode pembelajarnya ya kemarin tuh ya saya bariskan gitu. Jadi 2 kelompok saling berhadapan, jadi mereka melakukan lempar tangkap. Ya karena terkendala bolanya cuma 1 itu, bola kastinya.
kenapa tidak memodifikasi gitu, misalnya apa kayak plastik digulung-gulung apa gitu. Ya waktu itu nggak kepikiran Kak, sudah mencoba ke peserta didik saya sampaikan, anak-anak besok yang punya bola kasti dibawa gitu. Begitu hari H lupa Pak bolanya. Lupa Pak bolanya, mau pulang lagi udah aduh. Pulang lagi mereka ke rumah butuh waktu Kak. Iya. Kalau untuk kunnya ada di video itu, kun ada, bola kastinya cuma satu, terus ya itu sih lapangan, kun dan bola kasti itu sih Kak. Kalau sesuai modulnya loh ya, yang sesuai modulnya yaitu alat-alatnya. Oke. Terus untuk tindak lanjutnya ini seperti apa kira-kira? Ya kalau tindak lanjutnya sesuai keinginan atau harapan saya itu ya sebenarnya kedepannya ya Kak ya. Iya. Kedepannya harapan saya kalau bisa tuh alat peraga sebenarnya ya dipenuhi, apa yang kita butuhkan itu ya dibelikan sebenarnya. Ya supaya Kayaknya peserta kayaknya didik sama ya Kak ya. ya. Kayaknya sama semua pasti keinginannya gitu. Contoh nih matras punya saya, matras ada satu aja udah dikatakan nggak layak yo, masih layak, apa resletingnya itu udah sobek loh Kak. Jadi busanya itu udah keluar itu Kak, udah nggak bisa dikancingin lagi. Matras itu ada punya matras satu, tapi ya itu tadi keadaannya. Ya gitu harapannya Kak. Kedepannya sih ya sebisa mungkin lah kita sebagai guru memanfaatkan apa fasilitas yang ada, gitu aja Kak ya. Oke, terima kasih. Jadi ya ada beberapa mungkin ya salah satunya ya tempat saya juga ya masih ada beberapa kekurangan ya. Karena ya itu tadi sama mungkin ya di aset itu ya, karena di olahraga ini di PJOK ini ya apa ya, aset fisik ini yang sangat luar biasa, mungkin menjadi kendala-kendala bagi semua guru PJOK. Jadi kalau seperti itu bisa jadi kan peserta didiknya itu banyak menunggu. Kalau bolanya hanya satu, banyak menunggu. Iya betul Kak, banyak menunggu Kak. Jadi peserta didik itu apa ya? Ya kurang efektif lah bahasanya ya. Jadi banyak menunggu giliran. Disiasati ya itu tadi bisa komunikasi dengan pihak sekolah atau bisa juga memodifikasi alat seperti bolanya tadi, memodifikasi bisa menggunakan plastik ataupun yang enak sebenarnya plastik ya, plastik digulung-gulung, diikat dengan karet atau apa gitu kan. Penting apa ya, tujuan dari pembelajaran tersebut itu tercapai. Bagaimana cara menangkap ataupun melempar dengan sempurna. Oke, terima kasih. Ini bisa dilanjut? Sama-sama Kak. Bisa dilanjut Kak Arif atau Kak Hernina? Mana ini? Tidak ada. Kak, aku izin iki enek pesen tekan Kak Reza. Jadi ini izin nggak bisa ikut Zoom karena masih sakit, mutaber katanya Kak. Oh, Kak Reza. Ya. Reza. Oh ya, ini di grup ini ya. Mohon izin saya lagi kurang. Ya, aman, kita doakan
Ya mari kita doakan bersama-sama ya, semoga cepat memberikan apa ya, cepat diberikan obat ya, supaya penyakitnya cepat berlalu. Oke, yuk dipersilakan Kak Arif, Kak Hernina. Mana ini? Enggak ada. Kak Arif. Kak Arif, Kak Arif. Mana? Enggak ada. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kakak-kakak semua ini ya apa ya? Ya bisa lah ya. Ya bisa untuk merancang atau melakukan aksi nyata ya. Meskipun ada beberapa kendala ya. Pun ada beberapa kendala diantaranya dia seperti cuaca ya. Nah, ya, kalau untuk yang olahraga di luar pastinya sangat luar biasa cuacanya. Mungkin kalau seperti ya kayak senam lantai begitu ya bisa menggunakan kelas kayak menggunakan kelas. Nah, mungkin kalau kelasnya yang ada bangkunya bisa digeser, ya, bisa menggunakan kelas. Tapi kalau yang pembelajaran di luar kelas ini ya yang sangat luar biasa. Apalagi anak-anak SMA seperti Kak Bahtera ya. Jadi itu tadi kendalanya mungkin ya anak-anak ya sudah kenal bedak lah bahasanya ya. Kenal bedak jadi ya ada yang takut panasan, takut ini, takut itu ya. Jadi salah satu menjadi kendala juga. Terus seperti apa aset fisik seperti apa tadi? Alatnya ya. Nah, alatnya yang kurang itu ya bisa disiasati bisa menggunakan ya modifikasi kalau nah dan terus jangan terlalu memaksakan ketika tidak ada asetnya. Jadi seandainya kalaupun tidak ada apa namanya asetnya atau sarana prasarananya, ya kita jangan memaksakan. Seandainya mau main bola voli tapi bolanya tidak ada, bagaimana mengatasinya? Nah, kita bisa menggunakan ya dialihkan dengan pembelajaran ya sesuai yang ada, seperti ya kalau semua tidak ada ya bisa olahraga tradisional gitu kan. Seperti ya gopak sodor kan nggak terlalu banyak ini sarannya. Terus atau bentengan. Yang intinya ya peserta didik itu aktif untuk selalu bergerak. Ya. Aktif selalu bergerak, melakukan aktivitas kebugaran, ya. Apa ya gunanya untuk diri peserta didik begitu. Agar tercapai kebugaran, melakukan kebugaran setiap hari, ya itu tadi apabila sudah senang ya, sudah aktif melakukan aktivitas kebugaran, ya, pasti dengan sendirinya nanti dengan apa ya, tanpa adanya pembelajaran komando atau instruksional, pasti peserta didik akan melakukan hal sendiri. Jadi tugas kita ini ya apa ya, mempromosikan kepada anak ya, kepada peserta didik ya, bagaimana melakukan literasi fisik ya, kebiasaan fisik setiap hari. Yaitu tadi seperti ya melakukan aktivitas kebugaran sehari-hari dengan baik, dengan apa ya, sesuai dengan pembelajaran, dengan tujuannya pembelajaran seperti apa ya, dan tentunya
sangat menyenangkan ya, menyenangkan. Nah, apabila ya itu tadi apa namanya, peserta didik kalau sudah senang dengan aktivitas yang kita ajarkan, pasti peserta didik itu akan aktif dengan sendirinya, aktif melakukan aktivitas dengan sendiri. Ya. Di sini kita ya sebagai guru ya, sebagai pengajar ya, tentunya kita melihat lagi lingkungan kita ketika peserta didik melakukan aktivitas, ya, melihat keselamatan ya, lingkungannya, kalau banyak seandainya banyak yang membahayakan ya bisa untuk dibersihkan terlebih dahulu atau bergeser ke tempat yang aman dan nyaman. Dan di sini kita juga dapat melibatkan peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Melibatkan peserta didik ini banyak, seperti ya kesepakatan kelas, terus mengambil keputusan, terus menentukan aktivitas apa yang akan diajarkan. Jadi tidak hanya guru saja yang menentukan, kamu hari ini harus belajar bola besar, hari ini harus belajar apa namanya, bola kecil. Boleh saja. Nah, selain itu juga ya kita harus melibatkan peserta didik. Terus di sini PJOK itu tidak hanya sebagai kompetisi atau kompetitif ya. Kita sebagai guru olahraga ya, kembali lagi tidak menekankan untuk kompetitif. Biasanya kan kalau guru olahraga itu kesuksesan guru olahraga itu dinilai dari piala, dari prestasi gitu kan ya. Dari prestasinya bagaimana. Ketika bertanding di sana bawa pulang piala apa tidak. Disitulah keberhasilan selama ini yang kita lihat. Tapi ternyata kembali lagi di sini kita tidak menekankan hal itu. Jadi yang kita tekankan bagaimana peserta didik itu selalu aktif ya, selalu aktif melakukan aktivitas kebugaran ya, di sekolah ya maupun di rumah ya, lakukan setiap hari. Ya. Menekankan apa ya? Jadi kita sebagai guru olahraga sebagai mitra ya, penyalur ya, di situ bisa disampaikan dengan motivasi ya, terus ada lagi seperti fair play ya, bagaimana kita melihat dan menyampaikan kepada peserta didik ya, hanya melakukan aktivitas, tidak merebut kemenangan atau kekalahan gitu ya, tidak merebut kemenangan dalam suatu aktivitas ya. Kalau kita berbicara dengan kompetisi itu akan maju ke apa ya, kita memandang orang lain itu sebagai musuh gitu. Sebagai orang lain apa ya, memandang orang lain itu ya orang yang apa ya, yaitu tadi seperti musuh gitu. Jadi ketika membawa peserta didiknya dalam pertandingan atau pembelajaran, di situ akan menimbulkan rasa kebencian ya, apabila kita berfokus pada kompetisi. Tapi di PKG ini kita tidak ditekankan hal seperti itu ya, kita memberikan pengarahan kepada fair play ya, fair play, bagaimana semua melihat ya, seperti di mungkin seperti tadi malam ya, sebelum main
kita mungkin ada salaman terlebih dahulu ya, ketika ada yang terjatuh atau itu ya bisa apa namanya membantu mendirikan teman ataupun lawannya. Terus setelah kegiatan setelah berakhirnya pertandingan ya itu ada yang salaman lagi, bahkan sampai berpelukan, ada juga yang sampai bertukar kaos. Di situ terlihat fair play ya, sangat luar biasa, menjaga kedamaian, keselamatan, keamanan, ya, kenyamanan bagi semua. Inilah di apa ya, di olahraga itu sangat luar biasa. Oke, di sini ada yang ditanyakan. Izin bertanya Kak. Oke, silakan. Tadi kan Kakak sedikit membahas nih tentang modifikasi menggunakan plastik atau pakai bola plastik. Ya, tadi Kakak kan. Nah, itu kalau buat kayak apa ya? Kayak buat sepak bola itu bisa, Kak. Tapi kalau buat bola voli itu apa enggak kesulitan ya, Kak? Karena kan satu bola plastik kita nyebutnya kayak bola plastik itu kan terlalu ringan. Kalau buat belajar passing atau buat belajar yang passing atas passing bawah itu bagi saya kesulitan Kak, karena satu bola terlalu ringan atau lagi bolanya sudah bolong nih atau yang sudah agak kempes kan ada tuh. Nah itu lebih sulit lagi Kak. Nah terus cara modifikasinya selain pakai bola plastik apa lagi Kak ya? Itu aja Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi. Izin menanggapi Kak dari pertanyaan Kak Ferry tadi. Ini menurut pengalaman ya Kak ya. Kebetulan waktu itu saya melihat di kampung saya itu pakai bola plastik itu, tapi yang ini loh Kak Ferry, yang ada bagian luarnya itu kayak dilapisin kayak kulit gitu loh. Oh, kayak apa ya, Kayak apa busa ya? apa Kayak itu ya? busa gitulah, kayak busa Heeh. itu dia agak dibolong sedikit terus kemudian dalamnya itu ditiup pakai balon. Jadi pertama itu biar bolanya tuh nggak gampang pecah. Jadi dia dibolongin sedikit terus kemudian balon tiup itu yang dari karet itu dimasukin itu, nah itu ditiup. Terus kemudian dimasukkan lagi di situ. Jadi mungkin kalau kita mau beli bola itu kan mahal ya Kak ya. Apalagi Ya. saya juga sudah pernah mengajukan itu, kepala sekolah saya malah kayak mau pingsan kalau dengar harga bola voli itu. Nah itu tadi saya juga karena saya melihat di kampung saya itu seperti itu, ada pertandingan waktu itu. Nah saya coba terapkan seperti itu Kak. Pakai bola plastik yang ada kayak busanya itu, dibolongin sedikit, dimasukin balon tiup itu, kemudian setelah ditiup kita tali itu Kak, bagian dalamnya untuk meminimalisir terjadinya pertama bola biar nggak gampang pecah. Ya, seperti itu Kak. Oke, Jadi kalau ada terima yang menanggapi. kasih. Mungkin Kak, ada yang lain? Kak Badra atau Kak Wisnu mungkin pengalaman untuk memodifikasi bola voli? Pakai kertas aja Kak. Pakai kertas dibayarin. Jadi itu ya, mungkin salah satunya seperti Kak Dwi Kristiana tadi ya, sangat mungkin pernah mengalami ya. Jadi bisa menggunakan bola plastik, dalamnya dikasih balon. Ya itu tadi, kalau memang mau beli bola ya luar biasa harganya, gitu kan. Mungkin kalau yang biasa-biasa saja ya sakit di tangan. Kasihan peserta didiknya. Ya bisa digantikan dengan
bola plastik, gitu ya. Atau menggunakan tadi seperti Kak Batra, seperti kertas ya, kertas atau digulung-gulung atau bagaimana, ya, menggunakan tali ya, menggunakan karet atau yang intinya ya peserta didik itu terampil bergerak, aktif bergerak untuk melakukan kebugaran. Untuk sepak bola ya sama. Kalau bolanya yang tidak ada ya bisa itu tadi. Sedangkan kalau bola plastik ya mungkin resikonya ya gampang pecah gitu karena gaprakan atau apa ya. Jadi kan untuk beli juga ya masih terjangkau. Kalau mau beli bola yang bagus kan ya mahal harganya. Kalau bola kasti, bola kecil ya lebih enak lagi ya. Hanya kalau plastik atau kertas digulung-gulung gitu kan, ditali sudah jadi alat peraganya atau asetnya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kita bercerita aja hari ini. Mungkin pengalaman-pengalaman apa yang di sekolah kakak semua ya kita obrolkan di sini. Siapa tahu ya rekan-rekan semua bisa memberi masukan, gitu kan, memberi motivasi. Kita sebagai apa ya, mitra dalam pendidikan jasmani ini ya apa saja bisa dibuat apa namanya, dibuat alat ya untuk intinya ya peserta didik melakukan aktivitas. Oke, silakan Kak Batra. Enggak, sebenarnya gini dulu Kak, ya kan ini menanggapi aja sih Kak, gitu loh, menanggapi dari Kak Ferry tadi untuk istilah keterbatasan alat. Nah, itu bertahun-tahun seperti itu atau karena rusak, karena kan barang pakai itu kan kayak bola itu kan nggak bertahan lama gitu loh. Artinya kalaupun bertahun-tahun, masa sekolahnya kan harusnya kan nyarikan solusi kan begitu. Kalau enggak ya kita sebagai guru olahraga ya minta kan gitu untuk dianggarkan tahun depan gitu. Kalau nggak minta ya sebenarnya apa ya, anggaran pasti ada itu loh, cuma kan dialihkan untuk yang paling penting mana dulu kan gitu. Kira-kira bagaimana Kak Ferry? Oke, saya nanggapin Kak ya. Ini cerita saya selama ngajar di sekolah bekas Pak Arif di SMP Pacing itu, mohon maaf kalau masalah fasilitas bola itu cuma dari dana BOS. Dana BOS itu bola paling harga sekitaran, kita ngomong kasarnya yang bola murah lah Kak gitu kan. Itu cuman sekali pakai ibaratnya. Anak-anak kan tahu SMP itu seperti apa cara mainnya. Itu baru 2 kali pakai sudah kayak kulitnya ngelupas. Itu nggak bisa digunain lagi. Saya udah minta ke kepala sekolahnya, katanya dananya nggak ada. Nah saya bingung dong, bingungnya kenapa? Bingungnya tuh saat kita mau masuk ke materi yang lebih dalam lagi nih, kayak belajar serven, itu kan kalau pakai bola plastik susah gitu maksudnya Kak gitu loh. Apalagi kalau pakai gulungan kertas itu kan kita intinya serpen bawah nih, pakai gulungan kertas susah gitu loh. Nah kan bener kan maksud gitu loh aku jelasnya. Nah setelah itu cobalah aku pakai apa namanya, mau pakai bola tapi yang bola karet itu Kak, yang bola karet itu dia nggak bisa lurus itu loh. Maksudnya kena angin menceng lagi, kena angin menceng lagi. Jadinya selama ini cuman passing bawah, passing atas. Mau belajar serven, pentok sama bolanya. Cuma itu aja sih Kak. Kalau minta masalah ke kepala sekolahnya udah sering, malah berkali-kali saya minta. Sampai kayak kun itu aja sampai nggak ada, kun itu nggak ada. Terus
lembing itu aja udah banyak yang rusak. Ya seperti itulah namanya sekolah di Iya. ujung ujung ibaratkan. Sudah Asik. mewakili Kak Ferry ya jawabannya. Bahkan sudah minta pun Kak. Enggak, udah Enggak minta. sih Bu. Bu, untuk Kalau anggaran sebenarnya tahun gini TW Bu ya, ini kalau tolong di sekolah saya dulu pernah mengalami masa-masa seperti itu gitu loh. Cuma saya sama Pak Agung dulu kan dulu di sini berdua, saya sama Pak Agung. Jadi artinya ketika fasilitas itu sekolah nggak sanggup menyiapkan, ya kalau kita mau mau memodifikasi terus, kita kan mentok di materi itu aja, karena apa sih yang bisa dimodifikasikan gitu. Nah, terus kalau kita mau sesuai sama kurikulum, alurnya segala macam, ya sekolah juga nggak bisa nuntut kita gitu maksudnya. Tapi alibi kami ke situ gitu loh ya, kalau sekolah nggak sanggup menyiapkan sarprasnya, ya jangan tuntut kami yang sesuai alurnya gitu loh, apa yang bisa kami siapkan sendiri kan begitu. Nah, makanya kalau emang tahun ini nggak bisa, ya tolong dianggarkan untuk tahun depannya kan begitu. Oke, tahun ini katanya anggarannya habis karena ya saya pernah ada di dalam situ, nggak ada dana bos itu, semua itu bisa ada subsidi silang gitu loh sebenarnya. Makanya ya alhamdulillah lah bahasanya, kalau di sekolah saya sekarang ya lumayan lengkap gitu. Ya sempat ada di masa-masa itu kita harus muter otak dulu materinya apa. Kita sampai, apalagi saya ada dua guru olahraga. Sampai pakai apa, saya pakai apa. Jadi untuk yang kosong mana gitu loh. Pernah kami di situ gitu ya, bukan kita ngajarin artinya ngajarin, cuma kan kalau kita setiap mau ngajar disuruh nyari PR lagi, kita apa yang kita ada yang kita ngelihat sekeliling dulu lah gitu loh. Ya mumet juga gitu loh. Ya itu tadi sih ya, sekali ya kita bisa memodifikasi, tapi di lain waktu kan kita bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah gitu. Ya. Bagaimana solusinya. sayangnya sampai pensiun itu belum ketemu Kak solusinya. Sampai pensiun belum ketemu solusinya. Dan kebetulan ya alhamdulillah suami pengurus poli, saya juga pengurus poli ya. Jadi kalau materi bola besar saya pinjam di kampung saya. Kuwi penak nyile. Saya itu sempat Bu, saya sampai pakai alat dispora dulu Bu. Saya habis ada utuba itu saya pinjam bolanya buat praktek itu. Ya karena nggak ada sama sekali itu loh. Tapi ya makin kesini ya udah kita tunggu pemainnya. Ya oke, nggak bisa tahun ini, ya kita minta untuk tahun depan. Karena kegiatan lain kan jalan, kenapa kita fasilitas nggak bisa kan begitu. Jadi bisa juga mensiasati ya Kak ya, ketika kalau mungkin di PJOK itu kan bola besar ada 3 Kak ya, sepak bola, bola voli, bola basket biasanya. Kalau memang tidak ada bola voli, bola basket gitu ya, itu bisa diterapkan dengan hanya permainan sepak bola. Jadi ada sepak bola gitu, mungkin yang ya intinya ya apa saja bisa, yang penting bisa ditendang gitu. Mungkin bola bodol gitu ya kan, yang penting bisa ditendang, bola plastik dan lain. Kalau mungkin saya pernah juga ya, mungkin ditegur lah gitu. Kenapa atau tidak pernah permainan bola basket? Ya memang di sekolah saya itu tidak ada tidak ada lapangannya lah ini. Ya, saya sampaikan seperti itu. Nah terus kemarin ketika mengikuti pelatihan ini ya, PKG ini, itu bisa saja tidak harus semua tercapai lah bola besar itu. Dalam artian bola kaki, sepak bola, bola voli, terus bola basket. Gitu. Bisa saja satu semester itu ya, karena asetnya hanya ada bola besar, sepak bola, bisa saja satu semester itu sepak bola terus gitu, satu olahraga. Karena apa? Kita ya memanfaatkan aset yang ada.
Yang terpenting tujuannya peserta didik itu dapat melakukan aktivitas fisiknya, literasi fisiknya setiap hari. Gitu, Kak. Berarti gini ya, Kak, kalau misalnya kita tidak ada kasarannya 1 semester kita sepak bola. Nah, sedangkan dalam pembelajaran dalam 1 semester itu kan ada banyak materi. Kalau kita hanya sepak bola berarti tidak tersampaikan dong. Kayak misalnya kayak permainan yang lain. Itu gimana cara mensiasatinya, Kak? Nah, kalau di PKG ini, nah itu yang menjadi pertanyaan kemarin. Di waktu di fasilitator kemarin, waktu kami pelatihan itu, apa ya bisa saja dalam artian kita ini mengajarkan peserta didik ini bukan cabang olahraganya loh, tapi aktivitas fisiknya, aktivitas pembelajarannya. Jadi intinya apa ya peserta didik ini melakukan aktivitas terus begitu. Ya, seperti banyak sekali kan sekarang ini apa ya, PJOK itu dianggap apa ya, alah cuma PJOK begitu kan, malah cuma PJOK. Jadi seperti disepelekan ya peserta didik ataupun yang lainnya. Jadi kita sebagai guru olahraga ya bagaimana membuat anak itu menjadi senang, ya, menjadi apa ya, melakukan aktivitas sehari-hari, ya, terus ya dengan menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan, gitu Kak. Jadi ya bingungnya itu juga kemarin waktu itu ya bisa saja begitu, karena hanya ada itu asetnya yang ada. Jadi kalau kita mencari-cari lagi seperti Kak Dwi Batra tadi menyampaikan, kita mau mengajar sudah dikasih PR ini itu ya mumet 2 kali kan, pusing 2 kali gitu. Jadi kita ya makan aja yang ada. Karena kan apalagi saya yang basicnya di SMA nih, artinya murid itu sudah berani berbicara lah Kak. Artinya Pak kami pengen main ini, pengen main itu. Kami selama di sini belum pernah main itu, kan itu beban gitu loh Kak. Makanya kalau kita nggak naik juga nuntutnya ya kita mau gimana kan gitu. Iya. Nah itu ya coba Pak Ferry ya pelan-pelan ngobrol dengan pihak sekolah, ya. Minta masukannya atau bagaimana kan supaya ya pembelajarannya bisa maksimal. Tenang no Per. Kuat tiga aku mikirin PJOK lagi. Kepala sekolah ruwet. Pikirannya tenang pikirannya sing tenang. Curhat. Pamit yo Kak, patang tahun loh Kak, patang tahun ngajar iki. Olahraga iki bola voli enggak enak. Bola terus. Ya sama olahraga. Semua sama loh Kak. Semua sama. Benar itu Kak, yang di tempatnya Kak Ferry itu nggak ada bola itu emang. Senior. Aku pernah kerja di situ, belum pernah itu. Semua pasti mengalami bola voli sama bola. Semua mengalami Kak. Bola itu minjem di SD itu. Terus kalau punya saya gini Kak, peserta didiknya itu ya kreatif Kak. Kreatifnya gini, kadang yo bahasanya, bahasa halusnya tuh bola hilang. Dulu pernah punya lembing, lempar lembing itu ya, tombaknya itu ya pernah saya praktekkan juga. Terus saya simpan ya, setelah digunakan ya saya simpan, tapi besoknya hilang gitu. Itu bukan diambil loh Kak, itu sebenarnya anaknya itu rajin. Iya. Karena barang itu geletak ya dirapiin, diamankan. Iya Kak.
Ya nggak hanya ya Kak, ini sedikit cerita, nggak hanya alat peraga PJOK, tabung gas hilang. Iya Kak, tabung gas itu sampai 2 kali apa 3 kali. Terus yang paling parah itu mesin air Kak. Mesin air jet pump itu diangkat, diambil, dikasih sanyo, diambil, ya gitulah ceritanya. Kayak timbal Diamankan Pak, itu membantu mengamankan itu Pak. Oh, yo. Ya, ini tugas kita bersama, ya kita sebagai guru olahraga ya sama-sama untuk memotivasi peserta didiknya ya melalui ya bisa dialihkan melalui ya aktivitas-aktivitas gerak itu tadi ya. Jadi ya apa sih manfaatnya lembing begitu kan bisa disampaikan. Kalau memang lembingnya atau alat peraganya tidak ada kan pasti tidak bisa melakukan olahraga. Ya, ini tugas kita bersama ya, bagaimana berjuang di dunia pendidikan, terutama di PJOK ini, ya, dengan sarana dan prasarana yang luar biasa ya. Kadang mungkin kalau di sekolah-sekolah lain mungkin hampir guru mata pelajaran lain bisa dibilang iri ya dengan PJOK gitu kan. Saking alatnya banyak gitu. Dan harus ya kalau bisa terpenuhi semua. Kalau mata pelajaran lain kan mungkin dengan buku sudah, buku itu ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan selama mengajar bukunya hanya 1 itu. Kalau di olahraga kan ya itu tadi bahan pakai ada masanya untuk rusak. Di sini tadi Kak Arif Randi kayaknya bersuara, mungkin bisa bercerita di sekolahnya. Oh ya Kak, maaf tadi nggak bisa tidurin anak dulu Kak. Ini Ini apa ini? Wes kena ngomong Cerita tempatnya Ferry dulu ya Kak ya. Ini kan dulu saya juga ya mantan di ngajar di sekolahnya Kak Ferry. Memang benar fasilitas untuk bola itu nggak ada. Sempet saya minjem di SD juga dulu waktu itu. Ya sampai bolanya sampai pecah. Memang benar kaki anak-anak yang udah SMP itu memang beda kekuatannya sama yang SD. Terus saya pulangin lagi dalam keadaan bola itu udah pecah ke SD, tapi saya nggak ngomong itu. Terus habis itu nggak pernah saya kasih lagi Kak. Setelah itu berganti tahun Kak Ferry yang ngajar, ya memang benar Kak Ferry nggak dapat fasilitas bola sama sekali. Bahkan di SMP itu saya ngajar itu mungkin anak-anak sampai bosen karena materi pelajarannya cuma atletik. Ya lari, ya lompat, ya mereka sampai mereka bosen, sampai saya bingung lagi mau ngasih materi apa, akhirnya senam. Dan anak-anak juga mungkin yang terlalu yang banyak yang ngikutin mungkin anak-anak perempuan. Terus yang laki-lakinya bosan nggak mau ngikutin. Ya sampai sekarang ya mungkin berlanjut sama Kak Ferry, mungkin Kak Ferry juga mungkin basicnya dari bola voli ya Kak Ferry ya. Di olahraga ini. Mungkin dia juga kan bingungan juga. Ferry basicnya atletik. Bapak pagar ya semuanya. Oke, bisa dilanjutkan? Ya itu mungkin karena sekolahnya muridnya sedikit itu Kak, karena nggak bisa ini. Dulu saya juga ya pernah nyampein suruh beli, nggak bisa akhirnya. Oh ya Kak, ini materi apa tadi? Suruh apa Kak tadi Kak? Lupa aku. Refleksi aksi nyata. Kak Arif sudah membuat video untuk aksi nyata.
refleksi aksi nyatanya saya itu belum bikin, Kak. Kalau video UKIN ya ada, tapi kalau membahas video UKIN untuk refleksinya apa ya? Dalam pembuatan video mungkin kalau dibilang kendala, itu kendalanya waktu apa ya? Anak-anak itu kan tempat saya itu kan sekolahannya itu terbuka, nggak ada pagar. Terus sedangkan kelasnya itu rombelnya tuh banyak, tapi kelasnya sedikit. Jadi ada anak itu yang di luar sekolah itu nunggu waktu mau masuk kelas, kayak misal kelas 2, ada juga yang kelas 3, itu kan masuknya siang. Itu kebanyakan mereka tuh nunggu. Terus pada saat pembuatan video itu pernah kan saya mau bikin video materi lompat jauh. Kebetulan alatnya sudah lengkap. Buat video juga yang udah siap. Kendalanya anak-anak itu lalu lalang, Kak. Jadi nggak bisa dia kondisikan gitu untuk berhenti atau nunggu sebentar gitu, nggak bisa, Kak. Jadi lalu lalang terus. Jadi pembuatan video tuh gagal terus. Ya mungkin itu kendalanya, Kak. Kalau soal alat peraga kayaknya udah lengkap semua, Kak, di SD saya. Jadi kendalanya di peserta didiknya ya, Kak ya. Jadi kurang. Iya, bukan peserta didik, Kak. Di luar peserta didik itu loh, Kak. Saya nggak bisa kondisikan. Bahkan saya nyoba, ada guru yang kebetulan kan ngajarnya mungkin agak siang dia. Bantu saya nggak bisa, Kak, teman. Bahkan kan di situ kan lalu lalangan banyak ya, Kak ya. Iya. Ada orang tua yang mau nganterin anaknya gitu. Itu ya kendala juga, Kak. Nggak bisa kita tahu-tahu, Bu, stop, Bu, nggak bisa. Ya kita biarin aja, Kak, habis itu ngulang lagi gitu. Kenapa kok ngambilnya nggak pagi itu jam pertama? Itu udah pagi gitu, Kak. Pagi ya. Kan gini, Kak, kan ada sih satu keluarga itu, misal adiknya kelas 2, kakaknya kelas 4. Nah, yang kelas 4 kan, yang kelas 2 itu kan otomatis ikut, Kak. Dan kebanyakan di Pacing itu rata-rata orangnya pada merantau. Jadi kalau mau nganterin anaknya gitu langsung sekaligus gitu, Kak. Nggak nunggu satunya lagi gitu, enggak. Terus orang tuanya kerja ditinggal gitu. Kak Peri lah tau lah kayak mana lah di Pacing. Oke, jadi ya akhirnya saya mensiasati waktu pembelajaran itu akhirnya mau nggak mau sore, Kak. Oh, sore. Karena bisanya ya sore, ya nggak terlalu sore sih, Kak, sekitar jam 2-an. Dan kebetulan waktu pembuatan video itu saya bebarengan sama teman saya. Jadi anak-anak itu udah nunggu teman saya dulu selesai, baru habis itu saya. Jadi ya anak-anak juga ya agak males gitu, Kak. Mau gerak itu udah capek duluan. Capek. Oke. Jadi ya peserta didiknya ya mungkin siswanya banyak tapi kelasnya sedikit gitu ya. Itu bergantian. Siswanya sih lumayan sih, Kak, siswanya. Cuman kalau dibilang ketertibannya, Pak, yang susah diatur itu, Kak. Anak-anaknya susah diatur lah, jelaskan. Untuk fasilitas, alhamdulillah sih lengkap, Kak, kalau fasilitas. Dari aset lengkap. Asetnya lengkap ya. Iya, tadi ya kembali lagi kita sebagai guru PJOK ini ya menerapkan kepada peserta didik bahwasanya literasi fisik, literasi gerak itu sangat penting sekali ya untuk menjaga keterlangsungan peserta didik. Ya banyak sekali ya di usia muda sekarang kurangnya aktivitas
gerak gitu ya. Ya, kita ya sebagai guru PJOK tetap terus mengajak ya peserta didiknya untuk aktif ya di sekolah ya, di rumah setiap hari ya melakukan aktivitas gerak. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Paling Kak Dwi Batra Artakon ya Kak. Udah cukup ya Kak itu Kak ya? Opon nah Oke. Ampere kan. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup. Cukup. Gitu Kak. Ya, tetap menjaga kesehatan bagi kakak semua karena cuaca ini mulai masuk penghujan ya. Tetap jaga kesehatan. Untuk hari besok kayaknya kita masih bertemu lagi ya, Tetap Maya. Besok ini 3 jam Kak. Kita mau siang apa malam? Bahas apa ya Kak? Tentang apa Kak? Besok ya. Besok itu apa ya? Besok modul 3. Apa Kak? Masuk ke modul 3. Modul 3. Iya. Besok masuk ke modul 3 ya. Ini modul 2 sudah hari ini ya, refleksi terakhir. Dan besok kita masuk ke modul 3. Besok kita 3 jam. Kita mau siang apa malam? Siang tapi jam 1 Kak. Jam 1 aduh, posisi Pak nggak mlebu yakin aku. Malam aja. Kakak ketua, bagaimana kakak ketua? Malam aja. Manut ketuanya, aku manut ketuanya. Oke, kalau malam kita jam 7 harus sudah ready ya. Karena kita 3 jam itu kurang lebih kalau di jam normal itu 2,5 jam. Kalau jam 7 berarti kan jam 7, 8, 9, setengah 10 lah sudah selesai. Oke ya. Oke, siap Kak. Oke, kita akhiri kegiatan pada malam hari ini ya dengan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di besok ya, di hari besok di modul 3 ya. Tetap semangat pokoknya, kita sebentar lagi selesai. Ya, kurang lebih 5 kali tatap maya, setelah itu selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.